Dikisahkan dari daerah Yaman, ada seorang pemuda yang sangat miskin. Dia menderita penyakit sopak hingga kulitnya belang-belang, pakaiannya kumal, compang-camping, hingga tak jarang orang mengiranya pemuda yang tak waras. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais hidup bersama dengan ibunya yang sangat tua dan dia dalam keadaan lumpuh. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh. Ia selalu memenuhi keinginan dan menuruti perintah ibunya. Sampai pada satu waktu sang ibu berkata, "Anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi hidup bersama dengan kamu, nak. Aku ingin sekali pergi haji." Begitulah pinta ibunya. Uwais pun termenung. Perjalanan menuju kota Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangatlah miskin. Ia bukanlah orang yang banyak harta dan ia tidak memiliki semua itu. Akhirnya Uwais pun membeli seekor anak sapi dengan bobot sebesar 20 kilo. Uwais membuat kandang sapi tersebut di atas bukit. Sedangkan orang-orang yang melihat Uwais dengan tatapan mengejek. "Dasar Uwais gila, aneh sekali dia. Masa membuat kandang sapi di atas bukit? Hahaha," kata mereka. Cemoohan masyarakat semakin menjadi tatkala Uwais menggendong sapinya setiap hari naik dan menuruni bukit. Sungguh ini bukan perjalanan yang mudah. Bahkan ini perjalanan yang sangat berat ketika ia harus melewati batu-batu besar, batu-batu yang tajam, terus menggendong sapi dan tak pernah ada satu hari pun terlewatkan. Semakin hari anak sapi itu semakin membesar dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk menggendongnya. Tetapi berkat latihannya setiap hari, anak sapi yang membesar itu tidak terasa lagi. Bahkan setelah 8 bulan berlalu, tibalah musim haji. Sapi Uwais telah mencapai bobot 100 kg. Begitu juga dengan otot-ototnya yang semakin membesar. Ia menjadi kuat dan sanggup mengangkat beban berat apapun. Uwais berkata kepada ibunya, "Ibu, ayo kita berangkat ke kota Mekah." "Dengan apa kita ke sana, nak? Ibu lumpuh dan kita tidak punya kendaraan," ucap ibunya dengan sedih. "Aku yang akan menggendongmu, ibu," jawab Uwais. Maka pada hari itu Uwais pun pergi ke kota Mekah dengan menggendong ibunya. Uwais juga membawa sedikit perbekalan, beberapa roti dan air minum. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Uwais, kali ini mereka pun tertegun. Akhirnya mereka pun tahu dan mengerti maksud Uwais menggendong sapi setiap hari tidak lain untuk berlatih menggendong ibunya yang sudah lumpuh. Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju perjalanan Mekah dengan jarak yang ditempuh ratusan kilometer. Bahkan sekarang jaraknya kurang lebih 1000 kilometer. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh, sangat sulit,
hanya untuk memenuhi keinginan ibunya. Akhirnya di tanah suci, Uwais pun dengan tegap berjalan menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucur air mata karena melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak ini pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" tanya ibu dengan heran. Kenapa Uwais meminta ampun atas dosa ibunya saja? Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk ke dalam surga. Cukuplah dengan roda ibu yang akan membawa aku masuk ke dalamnya." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Seketika itu juga Uwais pun sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuk leher bagian belakang. Tahukah kalian kenapa Allah sisakan bulatan tersebut? Itu merupakan tanda untuk Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di Mekah karena Rasulullah SAW pernah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua carilah dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan dari Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia dan mintalah tolong dia untuk berdoa untuk kamu berdua, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala."